Syarat moral bagi pemimpin jemaat. 1 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jikalau seorang ingin menjadi penilik jemaat, bahasa Yunaninya episkopos, yaitu seorang yang mempunyai kewajiban pastoral, gembala, dia menginginkan pekerjaan yang indah. Akan tetapi, keinginan orang itu harus ditetapkan oleh firman Allah dan gereja. Karena Allah telah menetapkan beberapa syarat tertentu bagi gereja. Setiap panggilan yang diakui dari Allah untuk melakukan pekerjaan pastoral harus diuji oleh anggota jemaat menurut standar Alkitabiah. Gereja seharusnya tidak menyokong seorang untuk pekerjaan pastoral hanya berdasarkan keinginan, pendidikan, beban, panggilan, atau visi yang didugakan. Gereja masa kini tidak berhak untuk mengurangi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Syarat-syarat itu mutlak, perlu dan harus diikuti demi nama Allah, kerajaannya, dan kepercayaan jabatan penilik yang tinggi. 1. Standar yang terdaftar untuk penilik jemaat terutama bersifat moral dan rohani. Watak yang terbukti benar dari mereka yang hendak menjadi pimpinan dalam gereja jauh lebih penting daripada kepribadian, karunia berkhotbah, kemampuan administratif, atau prestasi akademis. Demikianlah, Roh Kudus telah menetapkan standar yang tinggi bahwa calon itu harus orang percaya yang dengan tabah setia kepada Yesus Kristus dan prinsip-prinsip kebenarannya, dan dengan demikian dapat menjadi teladan kesetiaan, kebenaran, kejujuran, dan kekudusan. 2. Terutama sekali, pemimpin-pemimpin Kristen harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya, yaitu kehidupan Kristen mereka dan iman yang tetap dapat tunjukkan di depan jemaat sebagai sesuatu yang layak ditiru. A. Penilik jemaat harus menunjukkan teladan tertinggi tentang ketekunan dalam kesalehan, kesetiaan, dan kekudusan dalam menghadapi pencobaan, tetap setia kepada dan kasih kepada Kristus dan Injilnya. B. Umat Allah harus belajar etika Kristen dan kesalehan sejati, bukan saja dari firman Allah, tapi juga dari contoh gembala yang hidup menurut standar rasuli. Gembala yang kualitas hidupnya menjadi contoh iman adalah sangat penting dalam rencana Allah untuk kepemimpinan Kristen. Mengesampingkan prinsip pemimpinan saleh yang telah menjadi teladan tak bercacat untuk diikuti gereja berarti mengabaikan ajaran Alkitab yang jelas. 3. Roh Kudus memandang kepemimpinan orang percaya dalam rumah, pernikahan, dan hubungan keluarga sebagai hal yang penting sekali. Seorang penilik harus menjadi teladan kepada keluarga Allah, khususnya dalam kesetiaannya kepada istri dan keluarganya. Betapapun, jikalau ia sudah gagal dalam hal ini, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ia harus suami dari satu istri. Kesetiaan moral yang tekun kepada istri dan keluarga dituntut untuk siapapun yang ingin menjadi pemimpin dan contoh di dalam gereja. 4. Oleh karena itu, orang dalam gereja yang bersalah melakukan dosa serius atau pelanggaran moral tidak memenuhi syarat untuk jabatan gembala atau posisi kepemimpinan tinggi dalam gereja. Orang semacam itu boleh diampuni oleh kasih karunia Allah, tapi mereka kehilangan kemampuan untuk menjadi teladan ketekunan yang tak putus-putus dalam iman, kasih, kesucian, dan ajaran sehat. 5. Selanjutnya, dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dan 7, mengajukan prinsip bahwa seorang penilik jemaat yang mengesampingkan kesetiaannya kepada Allah, firman-Nya, istri dan keluarganya harus dipecat dari jabatannya. Setelah itu, ia tidak bisa dinyatakan tak bercacat lagi. 6. Hal ini tidak berarti bahwa Allah dan gereja tidak akan mengampuni lagi. Allah pasti akan mengampuni setiap dosa yang terdaftar dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13. Jikalau ada penyesalan sungguh dan pertobatan untuk dosa itu. Perlu diterangkan bahwa orang semacam itu boleh diampuni dan dipulihkan dalam hubungannya dengan Allah dan gereja.
Akan tetapi, yang dikatakan Roh Kudus ialah bahwa ada dosa yang begitu berat sehingga rasa malu atau aib dari dosa itu akan tinggal seumur hidup meskipun sudah diampuni. 7. Gereja-gereja masa kini hendaknya jangan berbalik dari syarat-syarat benar yang sudah ditetapkan Allah bagi seorang penilik dalam penyataan asli kepada rasul-rasul. Sebaliknya, gereja harus menuntut dari para pemimpinnya standar yang tertinggi dari kekudusan, ketekunan, dalam kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya dan kehidupan saleh. Mereka harus didoakan dengan sungguh-sungguh, diberi semangat dan didukung, sementara mereka menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari pastikan para pemimpin rohani, termasuk orang-orang percaya yang adalah imamat rajani bagi orang-orang yang masih hilang, untuk mengikuti standar moral dan rohani ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.